Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab ke-8, sampai di Gunung Argentaro. Di pertapaan Santa Maria della Catena, Monsignor Pignatelli, Uskup Gaeta, memanggil Paulus untuk datang di keuskupannya. Dalam musim panas tahun 1723, berangkatlah ia bersama adiknya Yohanes Baptista. Karena panas terik, apalagi jubah tebal, lagi kasar, perjalanan mereka seolah-olah mendaki Kalvari. Mereka tiba di Gaeta, basah kuyup karena keringat, dan dengan rasa badan setengah mati. Setelah menerima berkat Bapak Uskup, mereka menempati pertapaan Madonna della Catena dan meneruskan cara hidup seperti di Gunung Argentaro. Seorang pertapa yang hidup di sana memberi kesaksian. Hidup kedua bersaudara itu merupakan suatu puasa terus-menerus. Selama saya hidup bersama mereka hanya makan sup sayur sebagai sarapan, malahan sering dicampur abu. Sore harinya hanya roti kering atau sedikit buah kering atau loba. Malam hari mereka beristirahat sedikit dengan tanah sebagai tilam dan batu sebagai bantal. Mereka sering menyambut komuni kudus. Hidup mereka adalah suatu latihan doa terus-menerus. Setiap pagi mereka pergi untuk menghadapi misa kudus. Dalam perjalanan pulang pergi, mereka berdoa rosario suci. Mereka selalu senang dan bergembira. Retret untuk para frater. Mereka berharap bisa menikmati kepuasan rohani dalam kesunyian itu. Tetapi rakyat yang tertarik kepada keharuman kesucian mereka mulai berduyun-duyun berkunjung ke pertapaan. Untuk menghindari kunjungan yang terlalu banyak, mereka memilih sebuah gua terdekat di sebelah laut. Di dalamnya mereka memasang sebuah gambar Maria tersuci. Di sanalah mereka sering menyendiri untuk berdoa dan mendera diri. Saya sendiri melihat dindingnya tersembur darah. Tempat baru itu pun segera diketahui orang dan kunjungan mulai lagi. Mereka menerima semua tamu dengan ramah, sehingga semua pulang kembali dengan hati terhibur. Juga Bapak Uskup pernah ke sana dan menerima kesan baik dari percakapan penuh hikmat yang mereka adakan. Penghargaan Uskup kepada Paulus bertambah, sehingga beliau minta agar Paulus memberi retret kepada para calon imam sebagai persiapan tahbisan mereka. Paulus berkeberatan, karena dia hanya seorang pertapa. Tetapi uskup memerintah demi ketaatan suci, maka Paulus menurut. Banyak pejabat gereja yang mengkritik kebijaksanaan uskup itu. Masakan seorang pertapa, bukan imam, memberikan retret kepada calon imam? Uskup tidak mengubah keputusannya.
Demikianlah ceramah pertama Paulus, menarik semua pendengar karena mereka melihat bahwa ia berbicara dari kelimpahan hati, penuh cinta Allah dan semangat merasul. Retret itu sungguh berhasil. Kue Bruder Blasius. Di pertapaan Santa Maria della Catena, ada seorang pertapa namanya Bruder Blasius. Rupanya Bruder itu tidak tertarik pada semangat mati raga Paulus. Pastor Riccinelli menceritakan kejadian berikut. Saya ingat dengan baik, ketika pada suatu pagi, selama kami berada di Santa Maria della Catena, Uskup Pignatelli mengirim kepada berdua saudara kue yang lezat. Mereka menerima dengan rasa syukur, lalu menyuruh supaya dihidangkan sebelum dicicipi. Paulus mengajak kami untuk membuat meditasi, bahwa kami tidak pantas menikmati makanan selezat itu. Sesudah itu ia menyuruh supaya kue diberikan kepada orang miskin yang pertama lewat. Tidak lama kemudian, lewatlah seorang petani, Angelo. Saya memanggil dan memberikan kue itu. Angelo tidak mau menerimanya karena menyangka bahwa saya hanya mengolok-ngolok. Ia puas dengan sepotong saja. Tetapi saya memberikan seluruhnya sambil mengatakan bahwa hal ini diperintahkan Paulus. Ia pun menerimanya dan pergi. Peristiwa itu diperhatikan oleh Bruder Blasius, seorang pertapa yang tinggal bersama kami di Madonna della Catena. Melalui jalan lain, Bruder itu pergi untuk menjumpai Angelo yang membawa kue. Ia pun memintanya sepotong, lalu segera dimakan. Begitu kembali ke pertapaan, datanglah Paulus yang sebenarnya belum melihat ataupun mendengar tentang apa yang terjadi antara Bruder Blasius dan Angelo yang membawa kue. Ia menegur Bruder Blasius dengan keras karena sepotong kue yang dimakannya demi kerakusan. Bruder Blasius sangat malu. Ia bersungut-sungut kepada saya karena mengira bahwa sayalah yang memberitahukannya kepada Paulus. Padahal tidak sepatah kata pun saya berbicara tentang soal itu. Diundang ke Troia oleh Monsignor Cavalieri. Setiap akhir bulan Agustus 1723, Paulus menerima undangan dari Uskup Troia Monsignor Cavalieri, paman dari Santo Alfonsus de Liguori. Mereka berangkat ke sana. Perjalanan itu panjang dan sulit sekali. Sesampai di Troya, Bapak Uskup menyuruh mereka tinggal di rumahnya bersama dia. Uskup yang baik itu mengagumi cara hidup kedua bersaudara. Bahkan beliau sendiri mengidam-idamkan untuk meletakkan jabatan uskup dan menjadi anggota kongregasi yang baru itu. Hal itu tidak terlaksana, sebab tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Atas ilham Tuhan, beliau berkata kepada Paulus mengenai kongregasinya, "Ini adalah karya Allah seluruhnya. Kamu akan melihat hal-hal yang besar. Kamu akan melihat bahwa Ia keluar dari jalan-jalan tersembunyi.
dari jalan yang tidak disangka-sangka. 6 bulan lamanya, Paulus dan Yohanes Baptista tinggal di Troya. Mereka merasul di jalan-jalan di lapangan kota, di warung-warung, di gereja, dan di setiap tempat. Mereka berbicara dengan semangat dan keyakinan besar dan menobatkan banyak pendosa. Tanggal 11 Agustus 1726, Uskup Cavalieri mencium patung Yesus tersalib sambil berbisik, "Ya Allahku, Engkau segalanya bagiku." Lalu menghembuskan nafas terakhir. Paulus tidak menyaksikan, tetapi dalam kontemplasinya, ia melihat jiwa uskup itu ditempatkan di antara orang-orang saleh di hadapan Tritunggal Maha Kudus. Beliau memohon kemantapan dan kemajuan kongregasi sengsara Yesus, dan doanya dikabulkan. Dengan meninggalnya Uskup Cavalieri, Paulus kehilangan seorang sahabat dan penyokong. Tetapi ia yakin bahwa mendapat seorang pelindung di surga. Maka ia menghapus air mata kesedihan dan menangis kegembiraan. Diperkenalkan kepada Sri Paus. Sebelum Uskup Cavalieri meninggal, mereka sudah meninggalkan Troya menuju Roma. Tahun 1725 adalah tahun suci. Paulus dan adiknya mengunjungi basilik-basilik Roma untuk memperoleh indulgensi yubileum yang ditentukan oleh Paus. Pada suatu hari, tatkala sedang berdoa di Basilik Santo Petrus, sikap mereka menarik perhatian seorang gerejani, yaitu Monsignor Crescenzi. Beliau mendekati dan menanyakan dari mana dan apa tujuan mereka datang ke Roma. Paulus menjawab bahwa mereka ke Roma untuk memperoleh indulgensi yubileum tahun suci dan untuk mendapat audiensi Paus, sekaligus meminta izin untuk menerima kawan-kawan ke dalam kongregasi barunya. Monsignor Crescenzi berbicara kepada Kardinal Corradini yang menyanggupi untuk memperkenalkan mereka kepada Sri Paus Benediktus ke-13. Hati Paulus berdebar antara harapan dan ketakutan. Apakah ia dapat berjumpa dengan Bapa Suci? Akan terulangkah peristiwa yang dulu ketika ia diusir oleh pegawai istana? Tetapi sekarang, saat Allah sudah tiba. Saatnya selalu datang pada waktu dan dengan cara yang dikehendakinya. Kardinal Corradini menghantar Paulus menghadap Paus yang berada di gereja Santa Maria della Navicella. Paulus berlutut, lalu mengemukakan ilham tarekat baru, tarekat sengsara Yesus. Lalu memohon izin agar diperkenankan mengumpulkan kawan-kawan. Paus menyetujui rencana itu dan memberi izin atas permohonannya. Vive vocis oraculo, secara lisan. Kebahagiaan Paulus meluap. Jalan pulang ke Gaeta yang begitu sulit ditempuh dengan rasa nyaman. Sekarang, izin untuk mengumpulkan kawan-kawan sudah diperoleh. Terserah kepada Tuhan bila memanggil mereka.
Paulus dan adiknya kembali ke pertapaan Madonna della Catena di Gaeta. Karena kunjungan orang yang tak putus-putusnya sangat mengganggu kontemplasi, mereka lari ke suatu gereja yang amat jauh, di dalam kesunyian penuh, namanya Madonna della Civita, di mana mereka berharap menikmati hasil dari kesunyian. Tetapi, merawat orang sakit di San Gallicano. Belum lewat 3 bulan, datanglah surat Kardinal Corradini yang memanggil mereka ke Roma untuk melayani orang sakit di rumah sakit San Gallicano. Kabar ini mengejutkan Paulus. Bukan ini ilham Tuhan yang diberikan kepadanya. Bukan ini yang ia kemukakan kepada Sri Paus. Dan juga, bukan untuk itu, ia telah meminta izin mengumpulkan kawan-kawan. Paulus tahu bahwa biasanya Tuhan menyampaikan kehendak-Nya melalui lembaga-lembaga resmi. Maka ia segera pergi untuk melaksanakan ketaatan suci. Kongregasi akan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka, kata Uskup Cavalieri. Ia tidak perlu khawatir. Mereka tiba di Roma pada pertengahan bulan September 1726. Di rumah sakit San Gallicano, mereka mencurahkan segala tenaga, sebab mereka sadar akan keagungan pelayanan itu. Setiap hari, Paulus mengajarkan kebenaran iman kepada pasien. Sambil memperhatikan jiwa mereka, ia tidak melupakan keperluan jasmani dan selalu waspada agar segala-galanya rapi dan teratur. Siang malam, ia melayani mereka dengan segala pengabdian. Dalam diri setiap pasien, ia melihat Yesus yang menderita. Maka ia mendekati mereka dengan iman dan hormat, seperti mendekati sakramen Mahasuci di altar. Ditahbiskan iman. Kardinal Corradini kagum atas kegiatan kedua bersaudara terhadap orang-orang sakit. Beliau berpikir, seandainya mereka ditahbiskan imam, tentu pelayanan mereka lebih besar dan luas. Beliau memikirkan hal itu selama beberapa minggu, lalu dikemukakan kepada mereka. Mula-mula, mereka tidak sanggup. Mereka terperanjat karena tugas yang begitu mulia, kemudian sadar akan kehendak Dia yang dinyatakan melalui atasan mereka dan menyerah. Kardinal Corradini sendiri menyelesaikan segala urusan yang bersangkutan dengan pentahbisan itu. Paulus dan Yohanes mempersiapkan diri dengan doa dan studi. Tanggal 7 Juni 1727, Paulus dan Yohanes Baptista menerima sakramen imamat di Basilik Santo Petrus dari Sri Paus Benediktus ke-13. Waktu Bapa Suci meletakkan tangan di atas kepala Paulus sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus," menekan dengan semangat luar biasa, lalu bersyukur kepada Tuhan. Karena perkataan ini tidak tercantum dalam petunjuk upacara, maka ditafsirkan,
Bapa Suci menyadari bahwa orang yang berlutut di hadapannya adalah seorang pendiri tarekat baru yang akan menerangi gereja dengan keutamaan dan menobatkan orang-orang dengan pewartaan sabda salib. Hari berikutnya, mereka mempersembahkan misa pertama di gereja rumah sakit San Gallicano. Mereka berlinang air mata karena terharu. Paulus biasa mengatakan, jika malaikat-malaikat mempunyai tubuh, mereka akan melakukan dua pekerjaan ini, melayani misa dan melayani orang sakit. Sekarang, ia bukan lagi melayani misa, tetapi mempersembahkan. Dapatlah kita bayangkan bagaimana semangatnya dalam melakukan kebaktian ilahi itu. Kepada Bapa Rohani yang menanyakan, apakah Tuhan memberi ia kurnia istimewa pada misa pertama? Paulus menjawab, ya, ia memberikan kurnia banyak kepada saya. Bahkan, selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mempersembahkan misa tanpa mencucurkan air mata. Ayah Paulus meninggal. Bersama dengan kebahagiaan pentahbisan, Tuhan mengunjungi Paulus dengan percobaan yang amat pedih, kematian ayah. Hatinya yang halus merasa sangat sedih. Segera menulis kepada ibunya, "Ibu kami yang tercinta, kabar kematian ayah sangat menyusahkan kami. Lebih-lebih karena kami belum menerima laporan terperinci. Sungguh kami telah menyembah kehendak tersuci Allah. Kami mohon Ibu tabah hati, sebab kami yakin Ia berada di surga. Saya tidak menulis panjang, hanya saya katakan bahwa kami berdua segera berangkat untuk mendampingi kalian dalam keperluan. Doakanlah kami. Besok dan hari-hari lain kami akan mempersembahkan misa untuk arwah almarhum. Mereka berangkat pada awal September. Di Castellazzo, mereka disambut oleh seluruh keluarga. Dengan melihat anak-anaknya sudah menjadi imam, ibu menghapus air mata sedih. Mereka mempersembahkan misa pertama di gereja Santo Carlo untuk arwah ayah. Ibunya terharu lagi antara sedih dan bahagia. Dari sanak keluarga, Paulus mendapat laporan terperinci tentang kematian ayahnya. Dalam perjalanan untuk mengurus keluarga, seseorang yang lewat menyerempet Lukas yang sudah tua itu hingga terjatuh. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi segala usaha untuk menyelamatkan nyawanya tidak berhasil. Sebelum meninggal, ia memanggil Yosef, anaknya yang tertua, di rumah. Sambil menatap anaknya, ia berkata, "Yosef, aku mati. Aku mohon agar kau mengampuni dengan tulus ikhlas orang yang menyebabkan kematianku. Jangan menyimpan rasa dendam, karena ia melakukannya dengan tidak sengaja." Yosef yang tidak dapat berbicara karena terharu, hanya mengangguk. Ia meninggal dengan ketentraman seperti seorang bapa bangsa.
dikelilingi oleh anak-anak yang banyak itu. Kesedihan tetap terasa, karena justru kedua anaknya yang imam, Paulus dan Yohanes Baptista, tak di sampingnya, dan juga karena ia tidak pantas menerima kemartiran sebagaimana dirindukannya. Menetap di Gunung Argentaro. Selesai urusan di rumah, Paulus dan Yohanes kembali ke Roma dan mengambil kembali tempat di rumah sakit San Gallicano. Sekarang karena imamat, mereka dapat menolong para pasien, baik rohani maupun jasmani. Tetapi Paulus tidak dipanggil untuk mendirikan suatu kongregasi yang melayani orang sakit. Kehendak Allah jelas baginya. Dengan dorongan yang terus-menerus, ia mendambakan kesunyian Gunung Argentaro. Tuhan membuka jalan baginya dengan menyadarkan Kardinal Corradini tentang panggilan yang sebenarnya kedua bersaudara itu. Beliau mengizinkan mereka meninggalkan San Gallicano. Segera mereka kembali ke Gunung Argentaro. Waktu itu musim semi tahun 1728. Sesampai di Porto Ercole, mereka dikejutkan oleh kabar bahwa pertapaan Anusianta telah dihuni pertapa lain. Mereka mencari pertapaan lain dan menemukan pertapaan yang disebut Santo Antonius. Dengan persetujuan uskup, mereka menetap di sana. Datang kawan-kawan pertama. Pertapaan Santo Antonius yang tidak jauh dari Annunziata merupakan satu pondok dengan 2 tingkat. Di tingkat pertama, ada satu kamar sempit dan sebuah kapel. Di tingkat atas, hanya ada satu kamar besar. Atapnya tua, penuh lobang, bagaikan 100 mulut ternganga mengharapkan pertolongan. Mereka membersihkan dan memperbaiki ala kadarnya. Tembok dikapur warna putih, dan mereka merasa tinggal di istana. Kesunyian, kehijauan, kicauan burung, angin segar, langit biru cerah, semuanya bersatu hingga merupakan surga di dunia. Banyaknya tikus yang berkeliaran di mana-mana, menyebabkan tidak enak tidur pada malam hari, apalagi bila hujan turun. Mereka terpaksa mencari sudut yang lebih aman. Tetapi tempat semacam itu tetap cocok untuk berkontemplasi. Kesucian hidup mereka cukup menarik banyak orang yang ingin mengikuti jejaknya. Mula-mula datanglah 3 calon, antara lain Antonius Danei, adik Paulus sendiri, sebagai calon imam dan 2 pemuda lainnya sebagai calon bruder. Hidup mereka sangat ketat dengan berpuasa terus-menerus. Hal itu dapat dibuktikan dari kenakalan Antonius yang diceritakannya sendiri. Pada suatu pagi, tatkala Paulus sedang berdoa di pertapaan Santo Antonius, secara sembunyi-sembunyi, saya memetik 5 atau 6 buah ara dari pohon dan memakannya. Kemudian saya segera pergi. Setelah itu saya bertemu dengan Pater Paulus. Ia bertanya dengan nada marah,
kau telah makan buah ara tanpa izinnya. Saya mau menyangkal, tetapi hati kecil saya mendorong untuk menjawab ya. Ia menambah, dalam beberapa hari, kau akan menderita demam sebagai hukuman atas ketidaktaatan, yakni sebanyak buah ara yang kau makan tanpa izin. Saya menjawab, saya dengar buah ara sehat dimakan pagi-pagi. Tetapi ia berkata, akan kau rasakan. Sesudah beberapa hari saya terkena demam dan mendapat serangan demam, lamanya sebanyak buah ara yang telah saya makan. Kalau suatu pelanggaran kecil dihukum begitu keras, kita dapat membayangkan bahwa keutamaan mereka sungguh tinggi. Pada tengah malam mereka bangun, turun ke kapel, dan mendaras ibadat malam. Setelah itu bermeditasi sejam lamanya. Selain itu, 4 kali seminggu mencambuk diri. Pagi-pagi benar sebelum fajar menyingsing, mendoakan ibadat pagi dan 1 jam meditasi. Misa, komuni kudus, lalu studi di tengah hutan sampai tengah hari. Kembali mendaraskan ibadat siang di kapel, lalu makan siang. Makan siang singkat sekali, karena mereka hampir selalu berpuasa. Mereka makan sedikit roti yang didapatkan dari sedekah, minum sedikit anggur yang dicampur dengan banyak air, sup dari sayur-sayuran, sedikit daging kering atau ikan. Sesudah makan, rekreasi bersama, lalu mendoakan ibadat sore dan studi atau berdoa di hutan. Pulang pada jam 5 sore untuk ibadat penutup. Lalu 1 jam meditasi, doa rosario, masih 2 jam studi, lalu makan malam dan tidur. Karya kerasulan di Porto Ercole. Kendati mereka haus akan kesunyian, apabila dipanggil untuk menerimakan pengakuan dosa atau untuk mengunjungi orang sakit, mereka segera datang. Setiap hari Minggu, mereka datang untuk membantu pastor paroki di Porto Ercole. Pada Sabtu sore, Paulus turun dari gunung, minta kunci gereja, dan melewatkan malam di hadapan sakramen Maha Kudus dalam kehangatan doa. Biarpun pada saat itu terdengar bunyi-bunyian aneh yang mengerikan, Paulus tidak takut karena berada di hadapan Yesus dalam sakramen. Pagi-pagi Paulus mulai menerimakan pengakuan mula-mula untuk pria dan kemudian untuk wanita, lalu berkhotbah dan mengajar. Allah selalu memberkati karyanya. Pada suatu hari, terjadi angin badai dahsyat yang mengancam buah anggur di kebun. Penuh iman, Paulus bersama seluruh rakyat pergi ke kebun, dan dengan salib ia memberkati udara. Hujan es jatuh dengan lebatnya, tetapi tidak merusak kebun anggur. Seusai bekerja, ia kembali ke kesunyian. Siang hari ia bersembunyi di pondok ranting di antara pepohonan hutan untuk berdoa, belajar, dan berulah tapa. Malam hari, sering waktu istirahatnya diisi dengan kontemplasi. Dalam kegelapan malam, ia mencurahkan semangatnya melulu kepada Allah sampai waktu ibadat malam. Tempat itu sangat rahasia, semacam gua
di antara batu besar, gelap. Hanya Allah yang menyaksikan apa yang dilakukan hamba-Nya yang setia itu.